Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama di tempat ini dalam rangka melanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, penjelasan tentang rukun iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan dalam pembahasan yakni ahdafu al-aqidati al-islamiyati, tujuan dari akidah Islamiyah, di halaman 73. Yang mana di sini beliau penulis Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kepada kita sekalian ada beberapa tujuan akidah Islamiyah. Di sini nanti beliau akan menjelaskan atau menyebutkan sebagian dari tujuan akidah Islamiyah itu ada 7 ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca yakni tujuan akidah Islamiyah yang pertama dan yang kedua. Maka fa insyaallah taala pada pertemuan malam yang berbahagia ini akan kita lanjutkan tujuan dari akidah Islamiyah yang ketiga dan seterusnya biidznillah subhanahu wa taala. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala salisan ar-rahatu an-nafsiyatu wal fikriyatu fala qalaqa fi nafsi walattiraba fil fikri lianna hadhil aqidata tasilul mu'mina bi khaliqihi fayarada bihi rabban mudabbiran wa hakiman musyarri'an fayatma'innu qalbuhu biqadarihi wa yansarihu sadruhu lil islami fala yang bagi anhu badilan. Salisan yang ketiga termasuk dari ahdaf al-aqidah islamiyah, tujuan dari akidah Islamiyah adalah ar-rahatun nafsiyatu wal fikriyatu. Tujuan akidah Islamiyah yang ketiga adalah ketenangan jiwa dan pikiran.
Termasuk tujuan akidah Islamiyah adalah supaya jiwa dan pikiran kita itu menjadi tenang. Apa maksudnya pikiran ya dan jiwa kita itu tenang? Fala khalaqa fi nafsi. Yang pertama apa? Jiwa. Ya, dalam jiwa kita itu apa? Tidak ada kecemasan. Tidak ada kekacauan. Wala tiraba fil fikri. Demikian juga apa? Tidak ada kegoncangan dalam pikiran kita. Ya. Jadi ar-rahatun nafsiyah maknanya adalah fala khalaqa fi nafsi. Ketenangan jiwa maksudnya apa? Dalam jiwa itu tidak ada kecemasan. Tidak ada kekacauan, demikian apa? Tidak ada kegalauan. Ya, tenang, ya, hatinya menjadi tenang. Demikian juga apa? Ar-rahatu al-fikriyatu, maksudnya apa? Ya, pikirannya tenang, maksudnya apa? Lattiroba fil fikri. Tidak ada kegoncangan di dalam pikiran. Pikirannya tidak goncang. Kenapa? Apa alasannya? Li'anna hadil akidata. Karena akidah ini, yakni akidah Islamiyah, tasilul mu'mina bi khaliqihi. Karena apa? Karena akidah Islam ini akan menghubungkan, akan menghantarkan seorang mukmin, menyambungkan antara seorang mukmin dengan apa? Khaliqihi, sang khaliknya, sang penciptanya. Kalau sudah begitu, kalau sudah connect, sudah nyambung antara seorang mukmin dengan penciptanya, lalu apa? Fayarda bihi rabban mudabbiron. Maka apa? Seorang mukmin itu apa? Dia akan ridho, akan rela, ya, bihi dengannya, dengan al-khaliq, sang pencipta, rabban sebagai Rabb, mudabbiron sebagai pengatur. Kalau sudah ya terhubung, terkoneksi antara Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ridho kalau Allah itu apa? Menjadi Rabb-nya. Menjadi apa? Mudabbiron, menjadi Rabb-nya. Satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur, satu-satunya apa? Ya, zat yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Wa hakiman musyarri'an. Lalu dia ridho Allah itu sebagai hakim, ya, hakim yang musyarri'an, yang apa? Yang membuat tasri', yang membuat syariat, yang membuat dua hukum. Fayatma'innu qalbuhu biqadarihi. Lalu apa? Hatinya akan apa? Akan tenang, ya, menerima takdir-takdirnya. Wa yang sharihu sadruhu lil Islam. Lalu apa? Dadanya itu akan lapang untuk apa? Untuk yakni menyerah Islam, untuk tunduk. Fala yang bagi anu badilan. Ya. Lalu apa? Dia tidak mencari badilah, pengganti yang lainnya. Itu namanya orang yang ridho. Kalau dia sudah ridho, dia mengatakan raditu bilai robba wabil Islam dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mencari penggantinya. Kalau dia sudah ridho, raditu bilai robba, ya ridho Allah sebagai Rabb-nya,
Dia tidak akan mencari pengganti Rabb yang lain, pencipta yang lain, pengatur alam semesta yang lain. Demikian juga apa? Dia ridho Islam sebagai agamanya. Dia tidak mencari apa? Mencari pengganti agama yang lain. Ya. Baik. Khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah tujuan yang ketiga, ya. Untuk ketenangan jiwa dan pikiran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran, maka kita harus ya beriman ya dengan akidah Islamiyah. Tip. Selanjutnya, rabi'an salamatul qasdi wal amali minal inhirafi fi ibadatillahi ta'ala au muamalatil makhlukin li'anna min ususiha al-imana birrusul al-mutadammina littiba'i tariqatihim dati salamati fil qasdi wal amali. Rabi'an yang keempat, salamatul qasdi, selamatnya tujuan, wal amali, demikian juga perbuatan. Dari apa? Minal inhirafi, dari penyimpangan atau penyelewengan, fi ibadatillahi ta'ala au muamalatil makhlukin, menyelamatkan tujuan, demikian juga perbuatan atau amalan dari penyelewengan atau penyimpangan, baik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala atau bermuamalah kepada para makhluk. Ya. Dengan kata lain, ya, dengan kita berpatu dengan akidah Islamiyah, tujuan kita, amal kita, perbuatan kita itu akan selamat. Ya, akan lurus, akan selamat. Selamat dari apa? Dari berbagai macam penyelewengan, penyimpangan. Baik itu dalam hal ibadah kepada Allah, ya bisa kita istilahkan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun apa? Muamalatil makhlukin, hablum minan nas. Ini. Jadi akan menyelamatkan tujuan dan amal perbuatannya dalam apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu apa? Itu tujuan akidah yang keempat. Apa alasannya? Li'anna min ususiha al-imana birrusul. Karena min ususiha termasuk atau sebagian dari asas atau pondasi dari akidah Islamiyah itu adalah al-imana birrusul, beriman kepada para rasul, al-mutadammina, yang mengandung littiba'i tariqatihim, yang mengandung apa? Mengikuti, meneladani ya jalan mereka. Jalan mereka ini para rasul. Yang mana jalan mereka itu apa? Zatis salamati fil qasdi wal amali. Ya, jalan mereka itu apa? Memiliki atau mempunyai ya keselamatan dalam tujuan, demikian juga apa? Amal perbuatan. Ya. Ini apa? Ini
tujuan akidah Islamiyah yang keempat. Akan menyelamatkan tujuan kita dan amal perbuatan kita. Kenapa? Karena termasuk pondasi atau sebagian atau salah satu dari pondasi rukun iman yang 6 adalah beriman kepada para rasul. Yang mana keimanan para rasul itu mengandung harus mengikuti, meneladani jalannya para rasul. Yang mana jalan para rasul itu apa? Jalan yang memiliki keselamatan, baik dalam tujuan maupun amal perbuatan. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi apa? Tujuan yang keempat. Baik, selanjutnya khamisan al-hazmu wal apa itu bacanya? Jiddu apa jaddu apa juddu? Ikhwan. Jaddu atau jiddu atau juddu? Al-hazmu wal jiddu. Mana jiddu berarti? Fil umur bihaitsu la yufawwitu fursatan lil amali shalih illa istaghallaha fihi raja'an lisawabi wala yara mauqi'a ismin illa ibta'ada anhu khaufan minal iqabi li'anna min ususiha al-imana bil ba'si wal jazai alal a'mal. Khamisan yang kelima al-hazmu. Hazm, mantap. Mantap apa mantap? Mantap. Wal jiddu, sungguh-sungguh. Fil umur, dalam segala urusan. Ini tujuan, salah satu tujuan apa? Berakidah Islamiyah. Ya. Orang yang berpegang teguh akidah Islamiyah yang benar, ya kan menjadi orang yang mantap, orang yang sungguh-sungguh dalam segala urusan. Bihaitsu, dengan bukti kalau dia itu orang yang sungguh-sungguh dalam segala urusan apa? La yufawwitu fursatan lil amali sholeh. Dia tidak pernah melewatkan fursatan, satupun kesempatan lil amali sholeh, untuk apa? Beramal baik, illa kecuali istaghallaha fihi raja'an lisawab. Bukti kalau dia itu bersungguh-sungguh mantap dalam segala urusan, dia kalau ada kesempatan beramal soleh, satu kesempatan, dia tidak pernah melewatkannya. Ini illa kecuali istaghallaha, kecuali dia menyibukkan diri fihi, di dalamnya amal soleh itu rojaan lisawab, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti
Ya, bukti kalau dia itu orang yang sungguh-sungguh dalam segala urusan. Kalau dia itu mendapatkan satu kesempatan berbuat amal soleh, dia tidak pernah melewatkannya. Jadi kalau ada kesempatan beramal soleh, dia akan menyibukkan diri dengannya, dengan amal soleh tersebut. Rojaan lisawab, karena apa? Dia mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Bukti yang pertama, kalau dia itu orang yang sungguh-sungguh dalam segala perkara. Bukti yang kedua apa? Wala yara mauqi'a ismin. Bukti yang kedua, dan tidaklah dia melihat, menyaksikan mauqi'a ismin, ya, melihat satu tempat dosa, kecuali ibta'ada anhu, kecuali dia akan menjauh darinya, dari tempat dosa tersebut. Khaufan minal iqab, karena khawatir ya dari iqab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini li'anna min ususiha al-imana bil ba'si wal jazai alal a'mal. Karena termasuk asas, pondasi, rukun iman yang 6 adalah al-imana bil ba'si wal jaza al amal. Beriman dengan adanya ba'as, kebangkitan dan balasan atas semua amalan. Berarti apa itu? Al-imanu bil yaumil akhir. Ini tujuan kita mempelajari akidah Islamiyah ini. Supaya apa? Kita itu jadi orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam apa? Segala perkara. Contoh ini antum ini. Ini contoh ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada antum bisa belajar di Mat Ilmi, gitu. Gratis lagi, gitu. Ya, gratis kan? Antum nggak bayar kan? Gratis, gitu. Ini kesempatan beramal soleh, maka apa? Jangan dilewatkan. Itu kalau antum orang yang sungguh-sungguh, antum apa? Sudah apa? Beriman dengan akidah Islamiyah. Sebaliknya, kalau antum melihat, menyaksikan, menjumpai, mendapati satu tempat dosa, ya, kalau orang yang sungguh-sungguh, ya, dia akan menjauh, ikhwan. Jadi kalau ada fitnah, baik itu syahwat maupun syubhat, ya, kita tuh jangan merasa aman, ya. Kita harus merasa khawatir, menjauh. Ya. Jangan sok merasa aman dari apa? Fitnah, dari maksiat, dari dosa. Menjauh. Ya. Menjauh. Karena apa? Khaufan minal iqab. Ya, karena apa? Khawatir, takut dari apa? Iqab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena termasuk dari satu dari asas atau pondasi atau rukun iman yang 6 adalah al-iman bil ba's wal jaza alal a'mal, ya. Beriman kepada adanya kebangkitan dan balasan atas segala amalan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Walikullin, dan masing-masing orang akan mendapatkan apa? Darajatun, akan memperoleh apa? Derajat-derajat sesuai apa? Mimma amilu, sesuai apa? Dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia.
Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sekali-kali lengah. Ya. Allah sekali tidak akan lengah amma ya'malun dari apa yang kalian kerjakan. Ya. Ini. Waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadil ghayah fi qaulihi, dan sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hasa menganjurkan, ya, menghasung ala hadil ghayah fi qaulihi, ya, menghasung kepada kita untuk apa? Ghayah, tujuan, ya, ghayah, tujuan akhir. Di dalam sabdanya rawahul Muslim, al-Imam Muslim, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dha'ifi. Al-mu'minu al-qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun, adalah lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini ad-dhaif, daripada mukmin yang lemah. Ya. Seorang mukmin yang kuat, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan dalam setiap, ya, kedua-duanya itu apa? Dan pada masing-masing itu, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, khairun, ada kebaikan. Terdapat apa? Kebaikan. Meskipun yang paling baik, yang paling Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang kuat, tetapi apa? Semuanya baik. Kenapa? Ya, sama-sama mukmin. Lanjutnya, ya, supaya kita itu apa? Sungguh-sungguh semangat dalam segala urusan. Ihris ala ma yanfa'uk. Nah, ini. Ihris, semangatlah kamu. Ya, sebetulnya apa? Kalau bahasa Indonesianya latarnya sebenarnya ihris itu tamaklah, rakuslah. Cuma rakus kan identik dengan apa? Negatif. Ya, makanan, ya, jabatan, ya. Ya. Semangatlah. Intinya apa? Bersemangat. Ihris. Ya. Seperti kita dapat makanan itu, rakus, ya. Demikian juga apa? Dapat ilmu, semangat. Kalau ada satu kesempatan untuk thalabul ilmi, oh semangat, gitu kan? Jangan apa? Jangan ngelokro, jangan putur, ya. Ihris ala manfa'uk. Ya, semangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Di sini Rasulullah umum, Mbak, umum. Ala ma yanfa'uk. Kita diminta oleh Rasulullah untuk semangat, yaitu hirs, semangat terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Baik untuk duniamu, demikian untuk akhirat, apalagi untuk akhiratmu. Kalau antum, ya, dunia juga harus semangat. Ya, bukan berarti apa kalau dunia nggak semangat. Ya, tentunya apa? Mencari maisha umpamanya, bekerja, dan nafkah, menafkahi keluarga yang sudah punya keluarga maksudnya. Ya, semangat. Yang belum cari dulu. Ya. Demikian juga akhirat. Nah, apalagi akhirat. Karena apa? Untuk mencari bekal kita di kampung akhirat. Ya. Lah yang dunia aja yang kita tidak lama, ya toh. Kalau kita bepergian masih kembali lagi, ya, itu pun harus membawa bekal yang banyak. Apalagi ke kampung akhirat yang perjalanannya sangat lama sekali dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Tetapi, ya, ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita untuk semangat dalam apa-apa yang bermanfaat untuk kita, baik itu dunia kita maka kita wasta'in billah.
Kita diingat oleh Rasulullah SAW. Wasta'in billah. Jangan lupa Pak, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi pertama Rasulullah memberikan kita untuk semangat, untuk mengobarkan semangat kita terhadap kepada yang perkara-perkara yang bermanfaat kita. Contohnya apa? Thalabul ilmi, ya, belajar di mat ilmi, semangat. Tapi jangan lupa, jangan sekedar semangat tok, ya. Wasta'in billah, jangan lupa isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Gitu. Betapa banyak orang yang awal-awal belajar itu semangat, ya ta? Kalau istilah orang Jawa, obor-obor belarak, ya ta? Semangatnya ya di awal saja, ini kan? Awal penuh, ya ta? Coba bayangin cuma nanti, ya. Gitu, ya. Sama seperti anak dulu ketika mondok, ya ta? Di Eda Duat, awalnya itu 30-an, Pak. Kelas 1, kelas 2 berkurang. Kelas 3 6 santri, ya ta? Bawahnya saya lagi setengahnya 3 santri, kelas 3 loh ya, pas kelas 3-nya setengahnya. Terus setelahnya alhamdulillah banyak ya. Jadi seperti itu ya, sudah jadi sunatullah ya, seperti antum itu ya, belajar diniyah ya ta? Apalagi bahasa Arab. Nah, Tep. Wasta'in billah, jangan lupa isti'anah, minta tolong kepada Allah ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika, supaya senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku supaya apa, bisa ya husni ibadatik, apa? Beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Wala ta'jas atau wala ta'jiz. Ada dua bacaan. Jangan ngelokro, jangan lemes, jangan lesu. Semangat. Manfaat untuk dunia akhirat kita, semangat. Jangan loyo. Nah, itu kan. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan jika menimpa kepadamu suatu musibah atau suatu peristiwa, jangan engkau mengatakan seandainya aku mengerjakan ini, ya, maka apa? Tidak akan terjadi begitu. Seandainya aku bekerjaan begini dan begitu, akan tetapi ya, walakin qul, akan tapi katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'al, ya. Kali katakanlah ini takdirnya Allah, dan apa yang dia kendaki pasti dia akan apa? Lakukan. Kenapa? Fa innallahu taftahu amala syaitan. Karena apa? Kalimat atau kata lau, seandainya, itu akan membuka yakni perbuatan setan, ya. Lau, seandainya, ngande-ande, ya. Rawahu Muslim, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sementara sampai di sini dulu, ya. Halaman 74 ya, akhir. Insyaallah taala pada pekan depan kita lanjutkan di halaman 75 bismillah subhanahu wa ta'ala. Tep. Masih ada waktu berapa menit? Oke. Ya, kalau dalam hadis yang lain itu maksudnya yang kuat itu bukan yang kuat, ya, kuat apa namanya, bergulat gitu kan. Nah, ya. Tapi ya di antara maknanya bisa juga bermakna ya kuat di sini, badannya juga bisa juga ya. Karena apa? Karena orang umumnya juga diharapkan bisa kuat badannya, maksudnya fisiknya. Coba kalau
ngrik-ngriken, tapi ngrik-ngrik enggak? Tahu enggak ngrik-ngriken? Ya ringkih gitu ya. Sering sakit-sakitan gitu kan. Ya dia ya kurang semangat ya. Kenapa lemah dia? Makanya wala takjus. Ya. Tapi bukan berarti harus gotot ya itu kan. Karena betapa banyak orang yang gotot, orang yang kuat ya ta? Kuat untuk berlari berapa kilo ya ta? Tapi menuju masjid yang cuma setengah senti aja mungkin enggak kuat ya ta? Ya, karena dia tetangga masjid. Ya, gitu ya. Ya kalau secara syariat ya maksudnya kuat ya. Kuat secara apa? Ya. Bukan hanya sekedar fisiknya saja ya. Tapi memang kita tuju kita untuk kuat juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa dibaca penjelasannya lebih rinci dalam ya kitab-kitab apa penjelasan hadis tersebut. Baik. Kita tadi mulai dari 3 ya. Insyaallah ini 3 poin ini ya. Baik. Langsung kita mulai. Masih ada waktu berapa menit? Pak? 2 menit. Jam berapa adanya? 40. Salisan ar-rahatu an-nafsiyatu wal fikriyatu. Fala qalaqa fi nafsi wala ittiraba fil fikri. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama. Qalaqa itu di situ itu isim fil atau huruf? Qalaqa lho. Isim. Taunya dari mana? Dari artinya. Kan itu kan ada depannya kan ada atopnya kan. Wala ittiroba. Kira-kira itu isim atau fi'il? Ittiroba. Isim atau fi'il kala itu? Ti lo ya. Kan itu kan waw ada waw atop kan, nyambungnya ke situ. Kolako. Ya, kalau depannya itu isim berarti sebelumnya juga apa? Isim kan? Ya, kolako yang betul apa? Isim, ya. Jadi fil apa? Untuk mah? Fil apa? Dan nyari belum di kamus? Dan nyari belum di kamus? Qaliko ya, qaliko fil mudhari'nya apa? Laku. Masdarnya kolakon ya, kolakon ya. Fala kolako itu isim. Artinya kacau atau cemas. Ya. Fala kolako ya. Itu mah? Kolako berarti apa i'rabnya? Mansub. Limada? Apa itu namanya? Setelah la itu. La ilaha gitu. Namanya apa itu? Apa itu namanya? La itu punya amalan apa? Antum Mbak? Di sini la apa nih? Antum harus tahu lanya la apa? La nafi atau la nahi? La nafi ali jinsi. Itu amalannya apa, Pak? Nah, berarti kolako sebagai apa? Isim, taib. Wala ittiroba. Nah, sekarang ittiroba. Itu mah i'rabnya apa? Ittiroba. Nasab. Sebagai apa?
Sama sebelumnya tadi. Atop. Wala ittiroba. Mustasna. Isim apa? Tadi namanya apa tadi? La nafiatul lijin. Si amalannya apa? Menasabkan isimnya. Tep. Lanjut. Li'anna hadil aqidata. Hadihi. Hadihi yang itu Pak. Apa i'rabnya hadihi? Li'anna hadihi. Fi mahalinas bin sebagai sebagai li'anna hadihi. Isim anna atau isim ina ya. Taib. Al aqidata asaat. Apa i'rabnya? Mansub. Kenapa mansub? Badal. Taib. Badal. Badal dari apa? Hadi. Taib. Tasilul mu'mina bi khalihi. Tasilu. Antum miftah tasilu. Mana fa'ilnya? Fa'il. Dhamir mustatir. Takdiru. Iya, kembali ke hadiah apa akidah? Akidah ya ta? Baik, tasilu ya. Makanya apa? Di situ pakainya tak. Karena hiya kan? Karena kembalinya ke al-aqidah. Al-aqidah isim mu'annas. Jadi tasilu bukan yasilu tapi tasilu. Al-mu'mina, itu Mbak. Antum enggak bawa kitab? Oke. Oh, hilang ya. Berarti ilmunya juga hilang. Nasab. Sebagai tasilu al-mu'mina bi khaliqihi. Menghubungkan antara seorang hamba dengan penciptanya. Itu apa, Pak? Menghubungkan seorang mukmin dengan penciptanya. Seorang mukmin sebagai apa, Pak? Kedudukannya sebagai apa? Objek. Berarti bahasa Arabnya apa, Pak? Maf'ulun bihi. Taib. Fayardha bihi rabban mudabbiran. Antum Rabban, apa arabnya rabban? Fayardha bihi rabban. Nah, iya Arabnya apa sebagai Rabb? Mansub. Sebagai apa ini mansub? Maka dia ridho dengan penciptanya itu sebagai Rabb. Apa kira-kira itu? Maf'ul B. Maf'ul B atau hal? Apa bedanya hal? Hal apa pengertiannya hal? Hal. Coba pengertiannya hal apa? Isim nasab. Gimana pengertiannya hal? Siapa yang bisa menyebutkan pengertian hal dari buku Muhtarat? Ya, silakan dibaca. Isim nasab nakirah menerangkan keadaan fa'il. Kalau di sini menerangkan keadaan apa ini berarti? Bihi. Fayardha bihi berarti maf'ul bih ya. Berarti bukan ya. Baik. Rabban mudabbiron. Antum mudabbiron sebagai apa? Mudabbiron
naat. Ya, taib. Lanjut. Wa hakiman. Nah, idat hakiman apa i'rabnya? Nasab. Kenapa nasab? Atop. Taib. Musyari'an, antum Pak? Apa i'rabnya? Nasab. Kenapa nasab? Nah, taib. Fayatma'innu qalbuhu. Yatma'innu. Halwi. Fil apa itu? Madi, mudhari atau amr atau nahi? Mudhari. Fayatma'innu. Taib. Qalbuhu. Antum ah? Qalbuhu. Apa i'rabnya qalbu? Rafa. Sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari fi'il mana? Yatma'innu. Taib. Bi qadarihi. Dhamir hi. Asaat. Apa i'rabnya hi? Dhamir hi. Jar. Belum betul. Bi qadarihi. Dhamir hi. Apa i'rabnya? Dhamir hi. Kalau jar belum betul. Hi, nama hi itu namanya apa? Nah, berarti apa i'rabnya? Nah, fi mahali jarrin. Lanjut. Wayan sarihu sadruhu lil Islam. Wayan sarihu. Amiftah. Yan sarihu dia fil mudhari ikut wazan apa itu? Wazannya. Apa? Wayan sorihu. In fa'ala. In fa'ala yan fa'ilu. Terakhir Pak. Sadruhu. Sadru. Apa i'rabnya Pak? Sadru. Rafa sebagai dan dadanya menjadi lapang. Dadanya lapang. Dada bahasa apa Pak? Dada. Taib, taib. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, naktafi biada qadar, naktafi biada qadar. Fa insyaallah taala nastamir fi usbul qadim insyaallah taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.